saya Hendra Kurnia Harasid. Nah, kebetulan saya sebagai pengelola dari Rumah Magot Cikini, dan saya juga dari Ketua Kelompok Tani Harmani. Magot ini sebenarnya salah satu jalur inovasi tentang pengurangan limbah organik. Ya, jadi limbah organik dengan budidaya Magot itu limbah organik akan teratasi karena sangat efektif banget dengan Magot ini, karena Magot bisa menghabiskan limbah organik dalam waktu cepat dan banyak sekali. Ya, pertama manfaatnya adalah pengurangan sampah otomatis ya, sampah organik akan teratasi. Kedua, kita akan dapat pakan ternak. Magot tersebut jadi pakan ternak seperti pakan ikan, ayam, burung dan lain-lain. Terus juga selain dari pakan ternak, kita juga dapat pupuk organik terbaik. Karena dari kotoran Magot bisa dapat pupuk untuk tanaman sayuran, tanaman buat di rumah, atau macam-macam lah ya. Oh, semuanya bisa. Contohnya untuk ikan konsumsi ya, seperti lele, nila, patin dan lain-lain lah, untuk konsumsi itu sangat bagus kalau dia makan Magot ini. Pertama, mengurangi biaya beli pelet. Kedua, rasa apabila dia makan Magot, rasa dari daging ikan tersebut akan lebih gurih dan lebih enak lah. Ya, keuntungan berikutnya adalah memperpendek usia panen. Apabila kita misalkan contohnya ikan lele kalau misalkan kita kasih pelet biasa, itu akan panen untuk sekilonya 5 sampai 7 gitu istilahnya ya, itu makan waktu 4 bulan. Tapi kalau dengan makan Magot ini bisa sama cuman 3 bulan atau 2 bulan setengah sudah panen dengan bobot yang sama tadi. Enggak juga. Kebetulan memang di sini yang di belakang saya ini memang cukup buat tingkat kecamatan ya. Di rumah saya pun untuk skalangan RT saya cukup kok, dengan skala rumahan gitu bisa. Awalnya pun saya di rumah sendiri. Kita lihat ke dalam yuk untuk posisi gimana caranya budidaya Magot. Oke. Dalam budidaya Magot ini kita ada dua sistem yang harus kita perhatikan. Pertama adalah penangkaran lalat. Seperti di belakang kita nih, ini penangkaran lalatnya. Penangkaran lalat tersebut ini adalah untuk menghasilkan telur. Nah, setelah ada telur baru ada tempat pembesaran. Seperti ini pembesarannya. Nah, ini adalah pembesaran Magotnya. Inilah yang makan limbah organik terbanyak nih untuk Magotnya. Contohnya bisa dilihat, ini adalah salah satu Magotnya. Ya, kita lihat lalatnya dulu ya ke dalam ya. Nih. Nah, ini harus ditangkar karena lalat tersebut biar nggak keluar. Memang lalatnya kurang banyak ya, masih proses penetasan, masih ada lalatnya. Ini tempat penangkaran lalatnya. Nah, apabila lalat ini umurnya cuma 7 hari, di hari ke-7 lalat tersebut akan kawin dan menghasilkan telur. Nah, telurnya bisa lihat di bawah ini. Nah, biasanya telurnya itu ada di celah-celah kayu ini. Ya, nanti bertelur di celah-celah kayu ini atau di tempat seperti ini. Ya, ini kan ada bolong-bolong ya, nanti dia bertelur seperti ini. Ya. Nah, caranya kita harus memancing ada limbah di sini untuk dia lalatnya datang ke sini untuk bertelur. Seperti itu untuk cara penetasan pupa jadi lalat. Ya. Ini bentuk pupanya di umur 40 hari biasanya dia sudah menetas jadi lalat. Ya. Nah, lalat tersebut tadi saya bilang bahwa 7 hari lalat itu setelah kawin dia akan bertelur. Yang jantannya setelah kawin dia langsung mati. Dan betinanya pembuahan dulu, setelah bertelur dia ikutin jantannya dan mati. Seperti itu siklus dari lalatnya. Ya, sekarang kita lihat ke pembesaran ya. Nah, ini proses penetasan. Dalam penetasan ini kita biasanya pakai ram kawat ini, nanti kita taruh telur di atas ini. Dia akan turun ke bawah untuk menetas. Kita bisa lihat di sini sudah ada yang sudah netas. Nah, ini anak-anak sudah menetas. Telur tersebut di hari keempat dia netas. Ini sudah hari kedua, jadi berarti udah 6 hari nih di sini. Cukup banyak, bisa dilihat. Anak-anaknya sedang netas. Berpesta pora ya, akar limbah. Ini limbahnya macam-macam nih. Ada roti, ada sisa
buah, dan lain-lain. Nah, setelah umur 10 hari, biasanya kita pindahkan ke lebih besar lagi tempatnya. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah umur 10 hari. Nah, biasanya kalau sudah 5 hari di sini, kita taruh di pembesaran biopon bak ini yang besar. Di biopon besar ini, nanti setelah pindah ini, di umur 25 hari dia akan migrasi. Nah, migrasi tersebut setelah umur dewasa ya, setelah tidak makan lagi, dia akan migrasi menjadi prapupa. Setelah prapupa, separuhnya untuk kita jadikan pelet, separuhnya lagi untuk masuk ke dalam kandang penangkaran. Peletnya seperti apa? Kita keringkan. Peletnya kita keringkan seperti ini. Ini pelet yang sudah kita keringkan, kita masak. Biasanya kita oven atau kita sangrai ya. Nanti setelah ini jadi, kita bisa langsung kasih ke ikan. Nah, inilah yang memperpendek usia panen dan bobotnya lebih besar dan dagingnya lebih gurih. Seperti itu tentang sekilas budidaya maggot BSF di rumah tani Harmani di rumah Maggot.